Pemerintah berencana membangun sekolah rakyat khusus untuk anak dari keluarga miskin ekstrem. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut program sekolah rakyat merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Saifullah Yusuf menegaskan sekolah rakyat akan digratiskan. Tapi yang jelas ini memang sekolah boarding school untuk keluarga-keluarga yang miskin ekstrim utamanya. Jadi sejak dini dibentuk karakternya, pola kerjasamanya, empatinya, saling menghargai, saling tolong-menolong, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu dibentuk mulai kecil. Sebab kalau di rumah kadang-kadang nggak mendapatkan dukungan yang semestinya. Tentu kami akan koordinasi dengan Kemenko, pemberdayaan masyarakat, dengan para ahli, nanti kita akan laporkanlah secara berkala. Secara konsep gratis berarti? Iyalah, pastilah, itu pasti kalau itu, jelas gratis. Pemerintah akan membangun sekolah rakyat yang berbentuk asrama untuk keluarga miskin ekstrem. Nantinya sekolah ini gratis dan akan dikelola oleh Kementerian Sosial dengan kurikulum yang sama dengan sekolah umum lainnya. Anggaran sekolah rakyat rencananya dari kerjasama pemerintah dan swasta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut sudah membahas terkait sekolah rakyat dengan Menteri Sosial. Namun formatnya masih dibahas antar kementerian untuk menghindari tumpang tindih. Ya itu kan memang pesan Pak Presiden kepada Pak Menteri Sosial, dan Pak Menteri Sosial sudah bertemu dengan kami. Tinggal nanti pelaksanaannya kita usahakan supaya tetap sejalan. Nah ini nanti mungkin perlu pembicaraan lebih lanjut antar kementerian, lintas kementerian, dan karena itu adalah perintah Presiden, ya kami sebagai pembantu Presiden berusaha untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tinggal nanti kita cari skemanya. Kekhawatiran mudah-mudahan tidak tumpang tindih itu yang nanti kita cari supaya tidak terjadi tumpang tindih. Misalnya begini. Pemerintah melalui Kemenko PMK mengeklaim jumlah penduduk miskin ekstrem terus turun dalam 3 tahun terakhir. Sekolah rakyat diklaim merupakan program untuk pembentukan mental bagi masyarakat miskin ekstrem. Tim Liputan, Kompas TV. Seberapa mendesak sebenarnya pembangunan sekolah rakyat dan format seperti apa yang akan dibentuk agar tidak tumpang tindih dengan sekolah umum dan juga sekolah rakyat atau sekolah Garuda? Kami akan bahas malam hari ini bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PKB, lalu Hadrian Irvani, dan juga sudah bergabung dengan Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Sebenarnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kementerian Sosial, tetapi hingga kini belum juga mengonfirmasi kepada kami. Selamat malam Pak Lalu, Bu Retno. Selamat malam. Pak Lalu, jadi di Komisi 10 ini sudah mendengar adanya wacana akan membuat sekolah rakyat? Iya, kami di Komisi 10 memang sudah mendengar, baik itu melalui media maupun komunikasi langsung dengan pihak Kementerian Dikdasmen tentunya sebagai mitra kerja kami, walaupun sekolah rakyat ini nantinya berada di bawah naungan Kementerian Sosial, Mbak Audrey. Sebenarnya bedanya apa sih Pak Lalu sekolah Garuda dengan sekolah rakyat ini? Konsep sekolah rakyat ini kan berawal ketika Pak Menko Pemberdayaan bersama Pak Muhaimin bersama seluruh jajaran menteri yang ada di bawah naungan Menko Pemberdayaan melapor kepada Pak Prabowo terkait dengan data-data kemiskinan yang ada di negara kita. Nah, dari data-data kemiskinan itu ternyata banyak warga kita yang miskin ekstrim, putus sekolah, kemudian sudah tentu tidak mampu melanjutkan sekolah. Nah, oleh sebab itu Pak Prabowo dalam hal ini mencetus ide untuk membuat sekolah rakyat, yang nantinya sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi warga negara atau anak bangsa yang memang tergolong ke dalam miskin ekstrim. Tapi Pak Lalu dengan wacana sekolah rakyat ini ada yang menduga ini kok kayak era kolonial lagi ya? Artinya dulu memisahkan antara mana pendidikan dengan status sosial seseorang. Oh enggak, jadi yang ini bedalah dengan yang dulu gitu. Jadi tentu konsep sekolah rakyat ini dengan menggunakan konsep yang baru. Sehingga hari ini sedang dilakukan kajian. Nah, jadi sekolah rakyat ini belum merupakan suatu kebijakan karena memang sedang dilakukan kajian. Nah, kajian ini tadi Pak Menteri Sosial menyampaikan bahwa mengundang semua ahli, stakeholder pendidikan,
agar nantinya sekolah rakyat ini tidak tumpang tindih dengan sekolah-sekolah lainnya yang berada di bawah naungan kementerian yang berbeda. Artinya kalau sekolah rakyat ini di Kementerian Sosial, maka sementara sekolah-sekolah umum yang di luar sekolah rakyat ini kita tahu bahwa naungannya di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, konsep inilah yang hari ini sedang dilakukan kajian. Apakah nanti kajiannya itu mengenai kurikulum, kemudian dampak sosial yang ditimbulkan. Masyarakat, pemerintah hari ini sedang betul-betul ingin mendapat masukan dari seluruh pemerhati pendidikan, dari seluruh stakeholder pendidikan tentang sekolah rakyat ini, Mbak Audrey. Oke, kalau menurut Bu Retno sebenarnya wacana ini bagus nggak sih? Atau sebenarnya bisa aja dibangun di sekolah biasa, sekolah umum biasanya? Ya, pertama tentu niat baik ya, awal ini pasti niat baiknya Presiden, tentu kita harus apresiasi. Tetapi kalau menurut saya ya, dan juga teman-teman di FSGI, sebenarnya menurut kami itu tidak perlu gitu ya, karena pertama kalau memang orang anak-anak dari keluarga tidak mampu itu mau bersekolah ya atau mau disekolahkan, maka emang itu tanggung jawab negara. Tapi sebenarnya bisa tetap dilakukan, anak-anak ini tetap berkumpul dengan keluarga, kan tadi ada istilahnya pembentukan watak dan Ya, lain-lainnya. bangun Nah, mental. sebenarnya sekolah rakyat bagi saya ya sekolah negeri gitu, sekolahnya pemerintah. Nah, kalau sekolah pemerintah, maka sebenarnya sekarang sistem PPDB-nya. Berarti kalau mau diubah misalnya, maka afirmasi atau dari afirmasi itu jalur afirmasi yang untuk kelompok tidak mampu misalnya itu ditingkatkan jumlahnya. Lalu beasiswa ditambahkan. Seperti misalnya pola DKI yang memberikan KJP misalnya untuk kelompok miskin. Jadi nggak perlu itu Tanpa dibentuk lagi sekolah ya. rakyat, sekolah baru itu? Iya, karena harusnya pendidikan, Mbak, semuanya berkualitas. Terutama di sekolah negeri ini harusnya standarnya sama, kualitasnya sama, dan siapapun bisa masuk. Nah, sistem zonasi itu sebenarnya udah sesuai gitu. Nah, hanya kan kekurangan sekolah negeri di Indonesia. Hanya 38% yang bisa sekolah di negeri. Nah, harusnya pemerintah menambah jumlah sekolah negeri di seluruh Nah, ini Indonesia. saya tanyain kepala lu kayak gitu. Bu Iya, Retno. menurut saya daripada sekolah rakyat ini, apalagi di bawah Kementerian Sosial yang memang di dalam undang-undang kita kan pendidikan itu di bawah Kementerian Agama dan Oke. Kementerian Pendidikan. Malah ini kemudian menjadi rancu gitu. Kalau bagi kami sebaiknya ini sistem PPDB-nya sudah baik, hanya mungkin perlu ditambah sekolah negeri sehingga akses untuk keluarga-keluarga miskin ini bisa masuk. Nah, tuh. dengan cara apa? Salah satunya adalah memperbesar misalnya jalur afirmasi. Oke, saya tanyain hal itu ke Pak Lalu. Pak Lalu, kenapa nggak dibangun aja, diperbanyak sekolah negerinya daripada bangun baru sekolah rakyat? Jadi yang pertama tentu kita apresiasi dulu lah niatan dan hajatan Pak Prabowo ini, karena Pak Prabowo melihat bahwa hari ini warga negara kita ini kan masih ada yang tergolong dalam miskin ekstrim. Nah, beliau tidak menginginkan ketika nanti orang tuanya masuk ke dalam miskin ekstrim, kemudian anak-anaknya juga akan mewarisi yang namanya miskin ekstrim tersebut. Nah, sehingga dibentuklah sekolah rakyat ini untuk betul-betul mendidik, mencetak generasi unggul yang tadinya awalnya miskin. Tapi kan bukan ekstrim. berarti kalau misalnya tergolong masyarakat miskin ekstrim ini juga kemudian karakternya tidak unggul kan, Pak? Gimana? Iya, maksudnya belum tentu kan seseorang misalnya yang hidup sangat kurang di bawah garis kemiskinan atau miskin ekstrim tadi kategorinya, bukan berarti kan mental mereka juga kemudian tidak terbentuk kan, bukan berarti buruk kan? Iya betul, tetapi memang ada kekhawatiran nantinya kalau misalnya tidak negara hadir, maka jangan sampai ke depan akan mengalami hal yang sama dengan keluarga atau orang tua mereka hari ini. Tetapi begini Mbak Audrey, yang perlu kita apresiasi hari ini bahwa niatan Pak Presiden Prabowo ini betul-betul concern terhadap dunia pendidikan kita. Ini yang perlu kita apresiasi dulu. Bahwa nanti kemudian sekolah rakyat ini jadi dibangun atau tidak, merupakan kebijakan resmi dari Pak Presiden Prabowo atau tidak, ya nanti kita lihat sesuai dengan hasil kajian. Masukan-masukan yang disampaikan oleh Bu Retno, kemudian teman-teman para ahli-ahli pendidikan, para pengamat-pengamat pendidikan, dan seluruh stakeholder pendidikan tentunya sangat dibutuhkan hari ini dalam rangka
menentukan apakah kebijakan ini perlu dilaksanakan atau tidak. Kemudian yang terpenting lagi adalah sinkronisasi, koordinasi antar lembaga atau kementerian. Misalnya Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, kemudian dengan Kementerian Keuangan, karena terkait dengan anggaran yang akan digunakan untuk sekolah rakyat ini. Namun, konsep dari sekolah rakyat ini tidak akan membangun, Mbak Audrey, tetapi menggunakan sekolah-sekolah yang sudah tidak berfungsi lagi, menggunakan balai-balai pelatihan yang ada hari ini. Oke, Tapi sekali lagi yang perlu saya garis bawahi, ini belum merupakan kebijakan resmi, masih baru wacana gitu ya kemudian. wacana yang sedang dilakukan pendalaman, Oke. sedang dilakukan kajian. Oke, Bu Retno, sebenarnya kalau tadi dilihat kalau dikategorikan apalagi di bawah Kementerian Sosial, kalau jadi nih sekolah rakyatnya ini kemudian menambah juga bingung nggak sih, atau jangan-jangan yang mau masuk ke sekolah sana keluarga atau anaknya juga takut nih, jangan-jangan saya dikategorikan seperti ini padahal anak saya pintar, tapi kategorinya kok malah dikaitkan dengan status ekonomi seseorang atau keluarga. Ya, itu namanya stigma ya. Mau tidak mau stigma itu ada dan seperti tercipta kasta kan. Nah, ini walaupun niatnya mungkin tidak membuat sebuah kasta, tapi akhirnya jadi terstigma dan ada kasta. Itu dampaknya nanti. Yang kedua adalah membangun sekolah meskipun tidak membangun gedung, apalagi kan ini bilang boarding ya. Kalau membangun boarding, mau tidak mau kan harus membangun gedungnya, penginapannya ya, ruang makan dan lain-lain. Jadi ini memang tidak mudah dan anak ini mau sekolah dari kelas berapa nih di sekolah rakyat itu? Kalau dari SD berarti negara harus menanggung setidaknya 12 tahun, kan gitu. Malah sekarang udah 13 tahun tuh kan pemerintah mencanangkan. Nah, berarti selama 13 tahun ini berarti harus ada pembiayaan dan anak SD misalnya kelas 1, apakah dia mau diboardingkan? Lalu yang kesulitan berikutnya adalah yang ekstrim itu emang ngumpul di suatu tempat kan mungkin tidak, makanya disebut maka mau diboardingin kan begitu. Tapi ketika kemudian usia berapa mereka sebenarnya siap dimasukkan ke dalam sekolah berbasis asrama ini gitu, itu kan juga menjadi sebuah PR tersendiri karena tumbuh kembang anak itu lebih baik memang berada dulu di keluarga gitu. Jadi ketika udah kebentuk nih di keluarganya, maka dia sebenarnya ketika masuk sekolah-sekolah boarding itu karakternya udah kebentuk, tapi ini berpikir bahwa nanti membentuk karakter baiknya. Nah, berarti berpikirnya dari mulai anak ini kelas 1 SD misalnya. Nah, berarti 12 tahun dalam tanggungan negara ini biaya yang cukup berat dibanding kita dan itu gurunya lagi. Kan kalau di bawah Kementerian Sosial beda lagi dong. Gurunya, kemudian fasilitasnya, kalau mau unggul juga sarana prasarananya, begitu banyak Dari nol sebenarnya lagi yang gitu ya. biaya yang harus dikeluarkan. Nah, Lebih baik kan bikin sekolah negeri baru ditambahin aja yang sekarang kurang gitu. Kalau Oke. menurut saya sih seperti itu, terutama SMA dan SMK ini kan sedikit kurang, kita memang kekurangan. Lalu kemudian menurut Pak Lalo sendiri ini bisa menjadi kenyataan nggak sih Pak? Sekarang aja kita dihadapi dengan makan bergizi gratis yang bingung nih dananya, terutama ada wacana soal zakat misalnya diambil. Nah, belum lagi sekarang ada wacana lagi soal sekolah rakyat. Ya, mengenai ini nanti terwujud atau tidak ya tergantung dari hasil kajian yang saya sampaikan tadi. Memang banyak variabel yang perlu dihitung seperti yang disampaikan Bu Retno tadi, itu juga betul yang dan menjadi pertanyaan masyarakat kita hari ini. Jangan sampai muncul stigma sosial, kemudian malah justru akan memperlebar jurang kesenjangan itu gitu. Nah, tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang perlu diapresiasi ini adalah keinginannya, nawaitunya. Nah, nanti kalau misalnya modelnya seperti apa, apakah jadi namanya sekolah rakyat atau ada konsep atau berdasarkan hasil kajian ternyata berubah namanya, ya ini kita sama-sama hari ini masih menunggu. Karena kami sampai dengan hari ini di DPR RI belum menerima konsep atau kajian yang lengkap terhadap sekolah rakyat ini. Tetapi sekali lagi, kalau saya pribadi melihat bahwa keinginan kuat dari Presiden Prabowo ini yang perlu kita apresiasi. Karena Pak Presiden Prabowo sadar bahwa hanya dengan pendidikan yang kuat, pendidikan yang kokoh, maka akan terbentuklah bangsa dan negara yang kokoh ini gitu. Oke, Pak Lalu, tapi kemudian juga nanti pembedanya gimana kalau misalnya jadi ya dengan sekolah Garuda, kan kalau sekolah Garuda itu untuk siswa berprestasi ya. Nah, pertanyaannya kalau berprestasi tapi kemudian tadi ekonominya kurang gitu. Nah, ini masuk yang mana nih? Jadi rancu jadi nanti. Ya, kalau sekolah Garuda ini kan niatannya yaitu mengumpulkan para anak-anak bangsa yang memiliki prestasi yang luar biasa, yang di atas rata-rata. Dikumpulkan jadi satu ke dalam satu sekolah yang juga kurikulumnya menurut penjelasan dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Karena ini sekolah Garuda berada di bawah
naungan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek dan tidak berada di Kemdikdasmen ini Mbak Audrey. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Karena kurikulumnya nanti yang akan diterapkan itu setara dengan diploma. Nah, itu yang akan diterapkan di sekolah Garuda. Kemudian siswa-siswa yang akan masuk ke dalam sekolah Garuda ini nanti akan diseleksi berasal dari seluruh Indonesia, diambil siswa yang paling berprestasi dan merupakan yang terbaik dari masing-masing provinsi yang tentu harus melewati seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Nah, Tapi seperti balik itu. lagi ke wacananya sekolah rakyat, tadi Bu Retno lebih menyarankan nggak usah dibangun sekolah yang baru atau sekolah rakyatnya ya, tapi kemudian manfaatkan aja sekolah yang ada dengan ditambah ya, tadi ya Bu ya, dengan ditambah misalnya beasiswanya. Sama membangun sekolah negeri baru juga sih Mbak, terutama untuk SMA sama SMK karena jumlahnya sangat sedikit. Nah, jadi paling tidak bisa bikin program satu kecamatan, satu SMA gitu. Itu mungkin bisa sangat membantu tuh. Dan Karena lebih selama realistis ini, gitu ya untuk kita kan, dana. iya lamanya belajar anak Indonesia itu kan hanya 7,5 tahun ya. Berarti kan nggak lulus SMP ya. 7,9, 7 tahun 9 bulan. Itu artinya kalau kita ngitung SMP kan 9 tahun. Nah, jadi lulusan kita tuh memang didominasi SD. Nah, dengan begitu, dengan menambah SMP negeri, misalnya di kabupaten kota, dengan menambah SMA dan SMK negeri di setiap kecamatan, menurut saya itu baik. lebih dahsyat sih dibanding membuat sekolah rakyat. Bu Retno terima kasih, Pak Lalu terima kasih untuk ulasannya di Sapa Indonesia malam mengenai wacana sekolah rakyat. Setelah ini kami hadirkan informasi dari ranah sepak bola menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Garuda terus berusaha meningkatkan kekuatan dengan menambah pemain naturalisasi. Informasi lebih lengkapnya akan kami perbincangkan setelah ini.